dengan saya. Kali ini saya ditemani Tika Sumaryadi. Kali ini meneruskan program Ruang Pengalaman. Nah, kali ini saya mau membagikan pengalaman tentang kisah hidupnya ini teman saya yang bertemakan broken home. Bagaimana peristiwa itu bermula? Oke, jadi waktu umur saya 3 tahun, ibu saya dan bapak saya itu sudah bisa ranjang. Bisa rumah? Iya, bisa rumah. Terus pada waktu itu keluarga saya itu yang nafkah itu cuma dari simbah saya atau nenek saya. Sewaktu bapak saya udah pergi, udah bisa ranjang sama ibu saya. Itu bisanya kenapa? Ya, bisa. Problemnya itu katanya kan, dulu kan saya masih kecil ya, kan berkatanya orang tua saya itu, bapak saya itu orangnya nggak bener lah ininya. Nggak benernya itu kalau udah tahu punya anak umur 3 tahun buat nafkahi saya dan ibu saya dan keluarga saya di rumah, itu bapak itu nggak mau kerja gitu. Oh, jadi yang ninggalin tuh ya bapak. Dan selain itu bapak saya itu kerjanya itu dia hanya mengandalkan dari uang tip kalau ada orang mau minta. Kalau di Jawa itu biasanya itu bapak saya itu kalau di Jawa itu dinamakan orang pintar gitu. Oh. Jadi kalau ada anak sakit atau lagi kena guna-guna itu yang dibantu bapak saya, dan bapak saya itu cuman ngandelin nafkah dari itu aja gitu. Terus setelah peristiwa itu kamu ikut bapak atau ikut ibu? Setelah peristiwa itu saya diikutkan sama ibu sama simbah juga, dan saya juga dirawat sama simbah. Terus waktu umur saya waktu saya masih umur 3 tahun itu ibu kerja ke Jakarta. Terus di rumah terus saya di rumah umur 3 tahun itu saya di rumah sama simbah sama kakek nenek. Waktu itu kakek nenek saya masih lengkap. Terus 1 tahun berganti umur saya 4 tahun. Ibu saya pulang dari Jakarta. Terus saya diajak ke rumahnya bapak buat minta pertanggungjawaban atas ya, makan suatu tahun itu belum bisa tuh. Oh, masih ada ikatan. Masih ada ikatan itu, cuman buat bisa ranjang doang tuh. Terus pas minta pertanggungjawaban itu di sana, di suatu tempat di bapak itu, pas tempatnya bapak itu saya nginep di sana selama kalau nggak salah itu 1 minggu. Selama 1 minggu di sana itu saya ingat saya itu waktu umur saya 4 tahun, saya itu masih ingat kejadian yang waktu di sana itu. Berarti terakhir ketemu bapak? Ya, terakhir ketemu bapak itu ya umur 4 tahun. 4 tahun ya, sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah. Ya. Tapi sekarang ada niatan untuk ketemu bapak? Kalau ada niatan pengen ketemu ya pengen, sama juga orang tua kami itu. Ya. Tapi nggak tahu kabarnya gimana, soalnya dari waktu itu sampai sekarang itu udah lost contact, nggak tahu kabarnya gimana, atau masih dia sehat atau gimana nggak tahu kan. Saya menghubunginya malah pengennya ketemunya sama kakak saya. Kakak yang dari bapak atau sekandung? Enggak, bapak ya, berarti kakak satu ayah 2 ibu. Jadi bapak saya itu sebelumnya itu udah pernah menikah sama orang lain, terus punya anak kembar namanya Mustika Bayu Aji sama Mustika siapa itu ya, lupa, itu kembar pokoknya. Dan katanya kalau waktu saudara saya waktu pernah ketemu di suatu tempat, dia katanya nanyain kabar saya yang di rumah saya gitu. Berarti cuma lama nggak ketemu? Iya. Berarti sampai sekarang tuh tinggalnya sama ibu? Sampai sekarang tinggal sama ibu, dan ibu saya sudah menikah, sudah punya adik-adik juga, saya sudah punya anak dari bapak yang baru. Tapi alhamdulillah saya, walaupun bapak saya diri juga sudah tak anggap seperti bapak kandung saya, bahkan lebih perhatian bapak tiri saya daripada bapak kandung saya gitu.
Berarti harapan kamu masih pengen ketemu sebenarnya? Cuman sebenarnya tuh pengen ketemu itu cuman buat nyambung silaturahmi aja, nggak lebih. Berarti sekarang masih tinggal sama ibu sama Iya, sampai sudah sekarang punya saudara sama bapak yang baru, udah punya saudara, berarti udah punya saudara 3 yang sama yang baru. dan adik-adik saya itu berarti semuanya ada 3. Ada yang umur starting, ada yang udah kelas 1 SMP, nggak tahu umurnya berapa, nggak tahu berarti saya, tapi saya nggak ingetin umurnya berapa umurnya. Terus yang kedua kelas SD, kelas 6 SD, mau SMP juga. Terus yang satunya masih balik ke sekitar umur 3 tahunan. Dan harapan kamu sekarang dalam posisi seperti ini? Pasti kan melihat orang-orang yang memiliki keluarga sempurna, lebih sempurna kan biasanya suka minder. Iya. Itu emang sebelumnya itu saya juga emang iri banget ya sama teman-teman saya yang keluarganya masih lengkap, semuanya masih. Kadang pernah berpikir gak, kenapa sih saya nggak seperti mereka? Itu kalau yang namanya itu pasti berpikir kayak gitu. Kenapa sih kok mereka bisa senang-senang sama bapaknya, sama ibunya, sama keluarganya, bisa jalan-jalan bareng, kasih sayang itu lebih pokoknya kayak gimana gitu ya. Ya sampai berpikiran seperti itu. Iya, sampai ya namanya juga anak tunggal dulu, sampai ke situ pemikirannya. Nah, terus harapannya untuk bapak? Harapan saya untuk bapak, semoga bapak di sana, nggak tahu tempatnya di mana, pokoknya di sana bapak itu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan, diberikan murah rezekinya, diberikan kemudahan dan kelancarannya dalam melakukan segala sesuatunya. Semoga jauh lebih baik dari sebelumnya, dan bapak mau berubah hidupnya yang lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk ibu saya berterima kasih banget karena sudah memberikan kasih sayang yang lebih untuk anaknya yang kadang ya bandel, kadang ya nggak tahu diri atau gimana. Terus semoga harapan saya buat ibu, semoga selalu hatinya itu selalu benar dan kuat dalam menghadapi saya dan adik-adik saya ke depannya. Dan pasti ibu lebih ada perjuangan. Iya, itu pasti itu ibu lebih. Tapi setelahnya kan tetap punya semangat Tetap kerja keras. Iya, kerja keras. Tunjukkan ke bapak kalau kamu bisa sukses. Iya, siap. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hidup sama seperti saya, yaitu broken home, jangan jadikan broken home itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan sebagai alasan buat turun ke jalan yang tidak benar. Tapi jadikanlah broken home itu alasan buat diri kita yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih baik dari yang lain. Tapi kamu tetap harus ingat dengan bapak kamu. Mau gimana lagi? Ya mau bagaimanapun saya tetap ingat, tapi gimana ya? Yang namanya ada dendam nggak sama bapak? Kalau dendam kalau ngomong ada masalah dendam, ada benci, kenapa sih bapak nggak menjenguk saya atau apa? itu pasti ada. Sampai sekarang masih ada, tapi dengan seiring berjalannya waktu, lambat laun lambat usia saya semakin dewasa, saya berusaha buat menetralkan semuanya itu biarlah berlalu. Tapi sampai sekarang jujur saja saya itu masih menyimpan dendam sama ya bapak saya gitu. Karena kenapa? Karena ya itu nggak punya rasa tanggung jawab buat membesarin saya sampai misalnya sampai saya kuliah atau sampai saya nikah gitu nantinya. Oke, untuk kawan-kawan, kali ini adalah pengalaman dari Mas Sugeng. Mungkin dari Saya berasal dari Pekalongan, kawan dari Pekalongan. Dan pesan dari video ini, jangan jadikan broken home untuk menjadi orang yang tidak baik, bahwa mungkin malah tunjukkan bahwa dirimu bisa lebih sukses dari orang-orang yang memiliki keluarga sempurna. Dan saya Mas Bidin, dan saya Bekas Pendedi. salam.